tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu hari ini sudah berkumpul di ruang kantor kita untuk melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif yang terbayang di benak kita itu disiplin, sebuah kata disiplin itu menggambarkan tentang apa? Mematuhi peraturan, pembiasaan. Itu yang sering kita lakukan atau kita terapkan selama ini. Sekarang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi di dalam anak, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selama ini disiplin yang kita terapkan lebih ke arah pemaksaan. Ya, kita lebih ke arah pemaksaan karena kita harus, kamu tidak boleh seperti ini. Kita terapkan pada si anak, kamu harus seperti ini. Berarti disiplin yang selama ini kita terapkan, kita yang memaksa si anak. Tapi disiplin positif ini, si anak harus tumbuh dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya, harus ada nilai-nilai kebajikan di dalam disiplin positif yang kita buat di sekolah. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 tahapan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selama ini motivasi anak-anak kita di sekolah sering di bagian mana? Apakah di bagian 1, 2, atau 3? 1, iya, sepertinya 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak mendapat hukuman. Iya, betul sekali. Tapi sekarang posisi kita di motivasi perilaku manusia ini di bagian ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dengan tertanam di dalam diri mereka, itu mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih,
merasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini biasanya anak-anak kita melakukan pelanggaran atau kesalahan karena gara-gara salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Misalnya dia mengganggu teman di kelas. Berarti kita harus cari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada anak tersebut sehingga anak tersebut bertingkah seperti itu. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi. Selanjutnya, kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama, kita sebagai penghukum, yang kedua, membuat merasa bersalah, dan yang ketiga, sebagai teman, yang keempat, sebagai pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukungnya agar menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita baru masuk di awal semester pertama kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran atau masuk ke pembelajaran, kita adakah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada. Apa namanya keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya? Iya, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas, tata tertib, aturan, kontrak kerja. Iya, itu semua merupakan usaha kita agar si anak patuh, agar si anak disiplin di dalam kelas. Sebelumnya kita buat aturan. Adakah perbedaan keyakinan dengan aturan, Bapak Ibu? Beda? Iya, sangat berbeda sekali. Kalau aturan kita yang membuat sendirinya. Iya, tapi kalau keyakinan kelas, si anak bersama guru, anak didik kita yang merancang sendiri, yang mencari kata-katanya sendiri, yang muncul dari dalam hatinya sendiri. Itu sama-sama kita buat keyakinan kelas. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, anak sendiri yang mencari nilai-nilai kebajikan apa yang kita munculkan di dalam kelas kita. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sampai keyakinan itu sudah selesai dibuat, ditandatangani oleh murid-murid kita yang satu kelas itu bersama guru. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tidak perlu banyak, Bapak Ibu. Cukup poin-poin yang mudah diingat oleh siswa kita. Di dalamnya harus terdapat nilai-nilai kebajikan seperti menghargai, menghormati, menyayangi. Dalam keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak, itu tidak boleh menggunakan kata-kata. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat contoh penerapan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Inilah contohnya. Ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ditanyakan apa yang bisa lakukan terhadap Kayla, ini namanya validasi tindakan yang salah. Menanyakan apa yang dilakukan terhadap temannya tadi. Ya, ini termasuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lanjut. Iya. Kita berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Bu, saya
baik. Kalau menurut saya kan ini, Stop. Oke Bapak Ibu, di sini kita menanyakan pada siswa cara mengatasi masalah yang sudah ditimbulkan tadi. Itu siswa yang memberi masukan sendiri, bukan kita. Kita hanya mengarahkan. Biasanya kita yang memvonis siswa tersebut ya. Tapi kalau di sini siswa kita yang mencari solusi dengan bantuan arahan kita. Itu dengan cara tadi, dengan wawancara tadi Nisa, dengan cara meminta maaf, dia lebih sabar dalam menghadapi temannya. Itu cara yang diungkapkan sendiri oleh siswa kita. Inilah Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. baiklah Bapak Ibu, dengan kita tadi menyaksikan video contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Kita sudah berada di akhir acara kita. Setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendengar pemaparan yang saya berikan ini dan kita saling sharing ini? Apa yang bisa Bapak Ibu refleksikan tentang disiplin positif ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian Ibu tadi, kami sangat menarik sekali dan banyak sekali ilmu yang kami dapat dari pemaparan Ibu tadi. Dan yang paling menarik sekali dalam video Ibu tadi. Di sini dalam penyelesaian masalah dengan murid kita menggunakan segitiga restitusi. Kalau nggak salah saya Bu, bahwa tadi anak-anak menemukan sendiri permasalahannya dan bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurbari atas refleksinya hari ini. Dengan berakhirnya refleksi dari Bapak Ibu ini, maka dalam program penerapan disiplin positif ini hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada diri kita sendiri di posisi kontrol mana kita berada saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah tercinta kita ini. Nah, demikianlah pemaparan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya Rizky sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan Rizky, sudah berapa kali Rizky terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, Baik Rizky, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? setuju Bu. Rizky, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu, Rizky sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Rizky datang terlambat? karena saya sering bergadang sambil main HP. Jadi paginya saya telat bangun. Rizky tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu. Menurut Rizky, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Menurut Rizky, disiplin itu penting nggak buat Rizky? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya minta maaf dan tidak akan
Sama-sama. Waalaikumsalam. Boleh tulis aja nggak apa-apa.